Halo guys, jumpa lagi dengan cerita kita, channel yang selalu menceritakan film-film menarik. Kali ini aku akan menceritakan film yang dibintangi oleh Saeko Matsushita. Film ini menceritakan tentang ibu kos yang kesepian, karena suaminya meninggal karena kecelakaan. Dan dia pun bermantap-mantap, dengan pemuda yang tinggal di salah satu kamar kos yang dia miliki. Tanpa berlama-lama aku langsung aja mulai ceritanya. Salam mantap-mantap. Di awal film kita diperlihatkan seorang ibu muda. Kita panggil aja ibu ini. Ibu kos, orangnya cantik berkulit mulus. Badan ramping seperti model. Dia pun belum memiliki anak. Masih mantap lah pokoknya. Apa ada yang minat di antara teman-teman? Di pagi hari dia sudah dibisingkan dengan suara mantap-mantap yang sedang dilakukan oleh orang yang tinggal di sana. Kalau teman-teman tidak bisa mendengar suaranya, kalian bisa membayangkannya saja. Aku yakin kalian tahu. Suara desahan wanita Jepang. Ibu kos ini, rumahnya nempel sama kamar-kamar yang disewakan. Jadi kalau ada yang bermantap-mantap udah pasti kedengaran. Mereka berniat mau membeli rumah baru dalam waktu dekat ini. Supaya bisa lebih tenang. Di sini terlalu bising, dengan suara orang lain dan oleh kereta api. Dia sedang menyiapkan sarapan pagi untuk suaminya. Sayangnya dia udah punya suami ya. Padahal aku yakin kalian udah naksir pada ibu kos ini. Tapi tiba-tiba suaminya menghilang tiba-tiba. Seperti hantu, menghilang sekejap mata. Padahal ibu kos sedang enak-enaknya menyantap sarapan pagi bersama suami tercintanya ini. Ibu kos pun kebingungan. Dia memanggil-manggil suaminya. Sayang, kamu kemana? Kenapa menghilang? Kita kan belum mantap-mantap hari ini. Ternyata itu hanyalah mimpi. Ibu kos terbangun sambil menangis meneteskan air mata. Ternyata suaminya sudah meninggal 6 bulan lalu. Dan semenjak itu dia selalu datang pada mimpi ibu kos. Ternyata ibu kos ini seorang janda kembang. Adakah yang minat dari kalian? Masih mantep lah. Janda rasa perawan, belum punya anak juga. Ibu kos pun melihat foto sang suami. Dia pun mendoakannya. Dia mendoakan supaya suaminya bisa tenang di alam baka sana. Bisa mengikhlaskan, meninggalkan istrinya yang cantik ini. Ikhlaskan istrinya bermantap-mantap dengan pria lain. Singkat cerita, ibu kos bersih-bersih di depan rumahnya. Dia lagi nyapu gayes, padahal gak ada sampah, tapi tetap aja disapuin sama ibu kos. Terlihat kota di Jepang memang sangat bersih ya, tidak ada sampah sedikit pun. Banyak wanita cantik, kita bisa bermantap-mantap dimanapun. Aku yakin dari kalian banyak yang memimpikannya tinggal di Jepang. Tiba-tiba datang dari atas, orang yang menyewa salah satu kamar kosnya. Sepasang sejoli, entah udah nikah atau belum. Atau mereka ini pasangan kumpul kebo. Di Jepang kan bebas, mau mereka bawa jablay ke kamar kos juga. Gak bakal ada yang ngomong tetangganya. Kayaknya sih begitu ya. Mereka sedang bertengkar. Ibu kos terheran-heran. Kenapa mereka bisa bertengkar? Padahal tadi pagi ibu kos mendengar mereka masih bermesraan. Tadi pagi mereka masih bisa bermantap-mantap. Dan suara desahannya sangat keras. Terdengar ke ruangan sebelah. Sehingga ibu kos bisa mendengarnya. Pria itu memang punya nafsu saja. Setelah keluar dan batang sosisnya loyo, wanita akan ditinggalkan. Begitu kata si cewek kos ini. Pria itu cuma ingin genjot-genjot aja. Ternyata mereka sudah sering bertengkar. Marahan baikan sudah biasa kata cewek kos ini. Pria cuma punya nafsu saja. Setelah digenjot tadi pagi, dia ditinggal tidak dikasih uang sepeser pun. Sehingga membuat dia harus menunggak bayar kosan. Dia pun meminta pengunduran pembayaran pada ibu kos. Ibu kos cantik ini juga pengertian. Dia merasa kasihan pada cewek ini. Tiba-tiba, dari lantai atas, ada seorang anak kos yang sedang mengintai ibu kos yang sedang menyapu. Anak ini sedang memandangi 2 buah gunung kembar milik ibu kos yang sangat indah dan mantap itu. Kita panggil aja anak ini Takeshi ya. Terlihat Takeshi melamun, sambil memandangi keindahan gunung kembar yang ada di depannya. Coba kalian tebak anak ini sedang menghayalkan apa? Memandangi 2 buah gunung kembar yang indah. Pasti tidak lain dan tidak salah sedang membayangkan bermantap-mantap dengan ibu kos.
Memang anak ini nanti akan dikasih mantap-mantap sama ibu kos. Anak kos ini dikasih kosan gratis dan mantap-mantap sepuasnya. Jika kalian penasaran, tonton terus videonya, jangan di-skip. Beralih ketika ibu kos sedang makan. Dia terlihat sangat kesepian. Apakah dari kalian ada yang berminat menemaninya? Janda cantik, bos kontrakan. Dia belum bisa melupakan suaminya. Makan pun serasa tidak enak. Biasanya makan ada yang menemani. Dan setiap malam ada yang menggenjot. Tapi sekarang tidur pun harus sendirian. Tiba-tiba ada Takeshi mendatanginya. Takeshi hendak membayar uang sewa kosnya. Dia sudah terlambat selama seminggu. Takeshi pun meminta maaf karena dia telat membayar. Ia selain berniat membayar uang sewa, sebenarnya dia ini ingin bertemu sama ibu kos cantik. Takeshi sebenarnya menyukainya. Akal busuknya pun mulai tumbuh. Di sini Takeshi mulai berpikir untuk mendekati ibu kos. Siapa tahu ibu kos juga suka padanya. Selain bisa mantap-mantap, dia juga bisa dapat kosan gratis. Beralih ketika ibu kos sedang menghitung keuangan. Menghitung hasil keuntungan bisnis kosannya selama bulan ini. Dan menghitung uang yang dia belanjakan di bulan ini. Sekarang dia seorang janda, harus mengurus semuanya sendirian. Sudah 6 bulan lamanya suami ini pergi. Tapi ibu kos belum bisa melupakannya. Sepertinya dia sudah kepikiran cari pengganti. Sudah tidak tahan hidup sendiri. Semua ini membuatnya merasa jenuh dan lelah. Sampai-sampai dia tertidur, sampai sore hari. Sewaktu dia terbangun, dia mendengar suara desahan wanita, yang sedang bermantap-mantap. Itu suara anak perempuan, yang tadi pagi bertengkar dengan pasangannya. Tiba-tiba dia melihat penampakan suaminya. Arwah suaminya datang. Ibu kos pun senang bisa melihat kembali suami tercintanya. Karena sudah lama tidak bertemu. Sudah lama menahan kangen. Mereka pun melakukan mantap-mantap. Sudah mati pun masih ingin bermantap-mantap dengan istrinya. Ibu kos ini sudah nafsu, sudah lama tidak digenjot. Dia tidak kepikiran suaminya sudah mati. Ternyata Takeshi yang sudah lama menyukai ibu kos yang cantik ini. Dia mengintip dari atas langit-langit. Tidak disangka, mungkin dia sudah sering melakukannya. Dia sudah melihat semuanya. Takeshi melihat ibu kos sudah nafsu sekali ingin digenjot. Hal tersebut memantapkan niatnya untuk mendekati ibu kos yang cantik. Di pagi hari, ibu kos menjemur pakaiannya. Menjemur pakaian penyangga 2 buah gunung kembar miliknya. Dia menjemur pakaian itu dengan sangat rapi. Mengambilnya satu persatu, dan menjepitnya pada jemuran. Tiba-tiba dia melihat anak perempuan yang tinggal di kamar kosnya, yang sering terdengar bermantap-mantap. Anak yang kemarin bertengkar dengan pasangannya. Ternyata anak itu sudah ganti lelaki. Dalam 2 hari dia digenjot oleh 2 pria yang berbeda. Sebenarnya ibu kos merasa iri pada anak perempuan itu. Begitu mudahnya dia mencari pasangan. Cuma 1 hari pun dia bisa mendapatkan pasangan baru. Dia juga ingin mendapatkan lelaki baru. Setiap hari bisa bermantap-mantap. Beralih ketika ibu kos pulang. Setelah dia berbelanja, dia membawa 3 buah kantong kresek. Kasihan tidak ada yang menemani. Bayar sendiri, bawa sendiri, semuanya sendiri. Siapa tahu dari kalian ada yang berminat menemani ibu kos. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang sedang mabuk menghampirinya. Dia menanyakan pacarnya yang ada di kamar sebelah. Dia mencari pacarnya, yang memiliki lelaki lain. Orang ini marah-marah, membuat ibu kos ketakutan. Dia pikir pacarnya bersembunyi di sini. Dia menuduh ibu kos menyembunyikan anak perempuan yang tinggal di kamar sebelah. Padahal ibu kos tidak tahu apa-apa. Pacarnya tidak ketemu. Dia mencari pacarnya ketika ingin mantap-mantap saja. Melihat ibu kos yang cantik, bodi mulus dan ramping ini. Lelaki ini pun berpikiran kotor. Tidak ada pacar ya, ibu kos pun mau dia embat. Lagian kan cantikan ibu kos daripada pacarnya. Mumpung tidak ada siapa-siapa. Tidak ada yang bisa mengganggunya. Dia tidak tahan melihat keindahan tubuh dari ibu kos yang berstatus janda muda ini. Aksi pergenjotan pun tidak bisa dihindarkan. Ibu kos tidak bisa melawan dia, diancam oleh gunting mau dibunuh. Jika tidak mau bergenjot ria dengannya,
Akhirnya ibu kos melayani orang ini daripada dia harus ditusuk gunting. Ya mending ditusuk oleh daging sosis. Di sini aku sensor ya. Kalau mau nonton video fullnya silahkan download aja. Tiba-tiba Takeshi datang, dan menyelamatkan ibu kos. Dia menghajar lelaki gak jelas itu yang lagi mabuk. Takeshi mengancamnya akan melapor ke polisi. Sembari memukulnya, orang itu pun takut dan pergi. Saking takutnya dilaporkan polisi. Dia pergi tanpa menggunakan celana. Ibu kos terlihat malu pada Takeshi dengan kejadian ini. Rambutnya masih amburadul setelah digenjot sama orang tadi. Dia melarang Takeshi melapor pada polisi. Jika melapor pun ujung-ujungnya dia malu sendiri. Dia ingin Takeshi melupakan kejadian ini. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Ini memang musibah bagi ibu kos. Tapi ini awal dari Takeshi memiliki jalan untuk mendekati ibu kos yang cantik. Karena telah ditolong oleh Takeshi. Dari sini mereka mulai akrab. Setelah akrab kalian pasti tahu kelanjutannya. Udah pasti mereka akan bermantap-mantap tiap hari. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Esok harinya ketiak ibu kos sedang ngepel lantai. Takeshi pun menawarkan bantuan pada ibu kos. Dia bertanya, "Lagi apa ibu? Aku bantuin boleh ya?" Sebenarnya itu cuma modus aja supaya bisa dekat-dekat. Di sini ibu kos mulai membuka kedekatan pada Takeshi. Dia pun sekarang tidak mau dipanggil ibu oleh Takeshi. Karena dia tidak memiliki suami sekarang. Ini udah kode-kode dari ibu kos. Untuk bisa lebih dekat dengannya. Ibu kos pun mengucapkan terima kasih karena kejadian kemarin. Takeshi telah menolongnya. Sebagai ucapan terima kasihnya, ibu kos ingin mengurangi biaya sewa kamar kosnya nanti. Tapi Takeshi tidak menginginkan itu. Takeshi menginginkan minum sake bersama untuk ucapan terima kasihnya. Pintar juga Takeshi ini. Dia memanfaatkan situasi. Mengingat ibu kos sudah mulai terbuka sama dia. Tidak apa-apalah ya, kan mereka berdua sama-sama tidak punya pasangan. Sama-sama kesepian. Malam harinya pun mereka minum sake bersama. Ibu kos sudah setengah mabuk. Dia udah teler. Ini kesempatan buat si Takeshi, yang udah suka sama ibu kos sejak lama. Ibu kos sudah terbuka sama Takeshi. Dia menceritakan semua tentang suaminya. Sampai dia tidak sadarkan diri. Sekaranglah Takeshi mulai menjalankan aksinya. Ini waktu yang ditunggu-tunggu. Dia pun melancarkan aksi pergenjotan yang sudah lama dinanti-nanti. Di sini aku sensor aja ya. Awalnya ibu kos menolak, tapi ujung-ujungnya dia ketagihan. Setelah ini mereka selalu melakukan mantan-mantap tiada henti. Dimanapun dan kapanpun. Film ini total durasinya 1 jam 25 menit. Kurang lebihnya 1 jam mereka bermantap-mantap. Film pun selesai dengan diakhiri. Ibu kos yang meminta maaf pada suaminya. Karena telah mengkhianati cintanya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika kalian menyukai video ini, silahkan like, komen, dan subscribe, untuk mendapatkan notifikasi video terbaru.